Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hajara SPD. Saya adalah guru matematika di SMK 1 Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Al-Asyariah Mandar, Sulawesi Barat, dengan nomor peserta 2015-02-848572. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK 1 Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat dengan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, seharusnya dan wajib selalu kita berdoa. Ya. Untuk doa, hari ini Ibu beri ke Fahri, pimpin doanya, pandu teman-temannya. Untuk yang non menyesuaikan, dan untuk yang Islam baca Al-Fatihah dan doa belajar ya dalam hati. Ya, silakan Fahri. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang mau ditanyakan, bagaimana kehadirannya nih? Fahri, bagaimana? Enggak. Cukup. Berarti tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Semuanya sudah menyapu. Yang jadwal menyapu hari ini sudah menyapu. Ya, oke, terima kasih. Berarti siap untuk belajar. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu beri dulu motivasi ya. Motivasi itu artinya semangat. Saya yakin kalian itu pasti ada rasa capek, putus asa, ya. Putus asanya karena Bu, kadang kita belajar dapatnya nilainya begini, Ji. Bu, capek, Ki. Seperti ini, belajar terus. Hasilnya seperti ini, oke. Ibu kasih motivasi. Ibu punya cerita tentang lilin impian. Oke. Lilin impian ini ada 4. Ada 4 lilin impian. Lilin pertama, kedua, dan ketiga itu sudah padam. Tinggal 1 yang menyala. Lilin ke-4. Tapi lilin ini yang ketiga ini bisa menyala kembali. Kenapa? Kalau lilin impian ini adalah tujuan kalian, maksud kalian. Setelah tamat nanti dari sini, kalian pasti punya impian ya, punya cita-cita, keinginan. Bukan cita-citanya, Bu, saya mau kuliah di sini, oke. Saya mau membahagiakan orang tua, oke. Tapi ini impian ini tidak bisa terwujud kalau kalian tidak melakukannya dari sekarang. Jadi semangat kalian tadi, putus asa kalian tadi bisa hilang dengan adanya motivasi yang tadi ini. Tujuan kalian, oh saya punya ini, saya harus semangat. Saya harus semangat lagi karena saya janji ke mamaku, saya mau kasih umroh. Ya, itu. Jadi harus termotivasi, harus selalu punya keinginan yang baik. Saya mau tamat SMP,
kedepannya mau kuliah atau tidak itu nanti dipikir. Intinya saya mau tamat SMK dulu, ya. Itulah motivasi yang akan menjadikan kalian tetap semangat untuk belajar, ya. Karena belajar itu penting. Kalian keluar dari sini, keluar dari SMK, keluar dari sekolah, pasti selesainya membawa apa? Ijazah. Kamu tidak bisa keluar membawa ijazah kalau tidak tamat. Jadi tetap termotivasi. Oke, hari ini materi kita adalah fungsi kuadrat, ya. Fungsi kuadrat. Tujuan dari fungsi kuadrat yaitu kalian harus bisa memahami secara umum rumus dari fungsi kuadrat. A-nya, B, dan C. Kedua, tujuan dari pembelajaran hari ini kalian bisa menentukan nilai ekstrim, suku simetris, terus titik balik, terus titik potong X dan titik potong Y, suku Y. Karena hari ini ibu mau berdiskusi. Sebelum diskusinya ibu akan membagikan kartu KWL-nya. Untuk apa ini, Bu? Nah, isi sesuai dengan pengetahuan kalian. Apa yang kalian ketahui tentang fungsi kuadrat? Isi. Ya? Oke, ibu bagikan. Isi. Sesuai kemampuan, ya. Jadi kalau kemampuan kalian di halaman pertama isi di situ. Saya tahunya seperti ini tentang fungsi kuadrat. Oke, isi nak. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengisi. Oke, bagaimana? Selesai, ya? Ibu kumpul, ya? Oke, ibu kumpul dulu. Jadi dari hasil yang kalian isi ini nanti kita bisa membagi kelompok diskusinya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dari hasil lembar KWL yang kalian isi, ini ibu sudah bisa menentukan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu bagi kelompok 3 saja, ya. Jadi satu kelompok itu ada 6 dan 7 orang. Untuk kelompok 1 Yoga, Saura, Adam, Aditya, Saskia, Pinkan, dan Sarah. Kelompok 2 Fahri, Asrullah, Putra, Dharma, Safira, Dea, dan Ani. Untuk kelompok 3 yaitu Didi, Rahmat Adam, Yulika, Fitri, Naila, Ega, dan Fari. Oke, silakan nak buat kelompok. Sebelah kanannya ibu kelompok 1, kelompok 2 yang di depan, dan kelompok 3 di sebelah kirinya ibu. Oke.
perhatikan dulu apa yang dijelaskan dan lihat bukunya di halaman 155. Di situ materinya ada fungsi kuadrat. Ya. Fungsi kuadrat itu adalah kelanjutan dari masuk dalam persamaan kuadrat, di mana bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Terus nilai A itu adalah pangkat kuadratnya, B-nya yang bervariabel 1 dan C-nya itu adalah konstanta. Kemudian unsur-unsur pada fungsi kuadrat itu antara lain ada sumbu simetri. Sumbu simetri dengan rumus minus B per 2A. Minus B per 2A artinya tentukan dulu tadi itu nilai, ada soal tentukan dulu nilai A, B, C-nya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentukanlah sumbu simetrinya, berarti ambil minus B per 2A. Berapa B-nya tadi? Per 2 kali A. Kemudian nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu adalah minus diskriminan D besar ya, minus D per 4A, di mana diskriminannya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Lanjut, titik puncak dan titik balik, atau titik puncak atau titik balik. Berarti kalau titik ada 2, X, Y. Minus B per 2A, minus D per 4A. Untuk titik potong X dan untuk titik potong sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa dapatkan seperti ini. Saat X yang dicari, Y-nya sama dengan 0. Harus. Saat Y-nya yang dicari, X-nya sama dengan 0. Oke. Di bukunya kamu baca dulu sekitar 5 menit. Nanti ibu akan memberikan materi. Kita nonton sama-sama, ya. Materi fungsi kuadrat, ya. Kasih sama persepsinya apa yang kamu baca di bukunya itu dengan yang ibu tampilkan ini. Grafiknya ini akan terbuka ke atas. Dan sebaliknya, jika hanya kurang dari 0 atau hanya negatif, maka grafiknya itu pasti terbuka ke bawah seperti ini. Nah, masalah grafik ini akan saya bahas lebih lanjut dan lebih detail di video bagian kedua nanti. Oke, kita lanjut sekarang ke titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, bagaimana cara mencari titik potong grafik suatu fungsi, termasuk fungsi kuadrat terhadap sumbu X? Jika fungsi f(x) memotong sumbu X, maka fungsi tersebut. Nah, sekarang setelah kalian menonton video pembelajaran tadi tentang fungsi kuadrat, bagaimana mendapatkan atau menentukan nilai ekstrimnya, sumbu simetrisnya, dan sebagainya. Ini ada yang harus dikerjakan LKPD-nya. Kalian kerja, berkolaborasilah dengan temannya. Jadi nanti kita presentasikan ya. Setiap kelompok naik ke atas untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, ya. Jadi berkelompok kalian kerja, ya. Jawab di situ, bisa dijawab langsung, bisa di kertas lain bisa. Tapi sebaiknya di kertas LKPD-nya saja. 1 atau 2 orang yang menulis jawabannya sesuai dengan LKPD yang tadi, nanti dipresentasikan ke atas. Setiap kelompok harus ada perwakilan 2 atau 3 orang yang menyelesaikannya. Gimana Fitri? Tentukan itu nah. Sebelum kita masuk ke itu yang dia tentukan itu sumbu-sumbunya itu, kita tentukan dulu A-nya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya
Siapa? Lihat soalnya kan? Oke, bagaimana? Kelompok 3? Tentukan. Tentukan ada soal. Setelah nomor 1 lanjut lagi ke nomor 2. Apa yang dia minta di nomor 2 situ? Tentukan titik puncak atau titik baliknya. Tadi kan ada sudah rumusnya, ya? Sudah rumusnya dan ada juga di dalam bukunya. Bagaimana kelompok 2? Oke. Tentukan dulu nilai A-nya dari soal ini A-nya berapa. Oke, sudah. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 cari titik balik ya? Titik balik. Oke. Setelah dapat nomor 2, tentukan lagi nomor 3-nya. Cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Gimana, Didi? Nah, sekarang sudah diselesaikan ya LKPD-nya? Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke mempresentasikan hasil LKPD-nya tadi, hasil menyelesaikannya, kita breaking dulu ya, supaya ada penyegaran. Oke, semuanya berdiri. Semua berdiri, tahu kan di sini berpasangan. Semua berpasangan berhadapan, satu pasang. Kamu di sini nak. Kamu di sini. Berpasangan tidak menikah. Oke, sampai dalam pasangannya sini. Hari ini. Jadi Putra berpasangan saja terserah. Mau berpasangan dengan Ani terserah. Kamu berpasangan terserah. Dia di sini dia. Dia dengan Ani saja. Ya, dia dengan Ani. Hadapan. Beda berhadapan. Ada bolpen ya, lepas dulu bolpennya ini, satu bolpen satu pasang di depannya. Kasih rapi dulu ini, satu pasang satu bolpen, bukan satu bolpen satu orang. Pak, dum, pak, dum, pak, bolpen. Oke, satu kali lagi. Pak, dum, pak, pak. Konsentrasi, fokus. Pak, dum, pak, bolpen. Oke, sekarang saatnya untuk mempresentasikan. Jadi setiap kelompok tuliskan jawabannya di atas papan tulis. Untuk kesempatan pertama kelompok berapa dulu? 1. Oke, kelompok 1 naik dulu nak. Siapa perwakilan? Oke, kelompok 2 nanti siapa yang mewakili? Oke, Dharma. Kelompok 3 Fitri. Oke, siap ya? Mantap.
jangan dicampur jawabannya ya. Oke, kelompok 3 siap nanti. Kirana kelompok 3 Dharma Fitri tulisannya di mana? Kelompok Fitri di sampingnya Dharma dulu. Sesuaikan, jangan terlalu besar tulisannya. Jadi di situ kelihatan nanti titiknya. Titik balik. Untuk nomor bagian ke C ya. Jadi ada perwakilan lagi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita lihat dulu ini hasilnya. Kalau memang hasilnya sama, berarti sudah benar. Oke. Dari hasil penyelesaiannya tadi yang diselesaikan kelompok 1 dan kelompok 3, ternyata kita mendapatkan titik balik yaitu -4, -1,-4 dan 1,11, dan semua kelompok 1, 2, 3 jawabannya sama. Kita beri aplaus untuk diri sendiri. Oke, sekarang kita buktikan penggunaannya di papan diagram. Yang mana itu -1, kelompok 1. Oke, cepat jawabnya. -1, -4. Mana -4-nya? Nah, di situ. Berarti -1 adalah sumbu X -4. Oke. Jadi untuk nomor 1 titik ekstrimnya ada di sini. Untuk yang kelompok 3 tunjukkan di mana itu 1,11. 1. Sudah benar? 1,11. Itu. Ya, oke. Jadi, coba Ibu jelaskan lagi. Apa maksudnya 1,11? X-nya 1, Y-nya 11. Ini ya, penggunaan papan yang tadi -1, Jadi dia berada di diagram Cartesius di kuadran ke 3. 1, 2, 3, 4. Ya, oke? Oke, sudah paham ya sampai di sini ya? Oke. Jawaban bagian nomor 2 atau nomor 3. Siapa yang akan mengerjakan atau siapa yang akan mengerjakan ke atas? Oke, Fahri. Sama dengan siapa? Fahri? Sama saya, Bu. Oke, Ramadhan sini. Cepat. Perwakilan dari kelompok Tiga. Oke, untuk titik potongnya tolong ditentukan yang mana -3,0 dan
1,0. Oke, jadi soal yang tadi ini titik puncak dan ini titik potongnya. Jadi ini sudah bisa terbayang nanti bagaimana model parabolanya ya. Oke? Ya. Oke. Untuk selanjutnya karena kita sudah menyelesaikan tadi dan latihan soalnya, sekarang saatnya untuk asesmen sumatif. Ada tutup dulu bukunya nak. Jangan nyontek, tolong jangan nyontek dulu, bukunya ditutup. Oke. HP-nya dibuka. Ibu bagikan soal di HP itu. Ada di HP soalnya. Terus langsung dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit mengerjakan. Oke, silakan. Oke, kerjakan ya. Tidak boleh nanti ya. Oke, 10 menit ya. Sekarang jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke. Kedua, jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke, semua sudah kumpul? Oke. Oke. Sekarang, oke. Setelah kita mengadakan pembelajaran hari ini, Ibu akan merefleksi dulu. Oke, refleksinya Ibu akan memberikan pertanyaan sesuai materi hari ini. Bagaimana refleksi kalian tentang materi hari ini? Pertama, bagaimana pengalaman kalian dalam mempelajari fungsi kuadrat hari ini? Siapa yang mau menjawab? Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan A, X pangkat 2 tambah B, X tambah C. Tetapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, setuju? Setuju. Ada lagi? Oke, sama Yuda. Kita bisa memahami tentang pada fungsi kuadrat antara lain sumbu simetri, nilai ekstrim, titik tidak, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Oke, sudah? Oke, betul. Umum dan bagian-bagian dari fungsi kuadrat. Pertanyaan kedua, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Oke, Ani. Yang saya pelajari adalah fungsi kuadrat A tidak boleh dan tidak sama dengan 0. Nilai A tidak boleh sama dengan Nilai 0. 0. Yang kedua ada? Oke, ini kan. Kerjain nak. Apa fungsi kuadrat ada dua titik potong sumbu, yaitu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Oke. Jadi di fungsi kuadrat itu ada titik potongnya, sumbu X, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Saat X-nya dicari, Y harus 0. Saat Y-nya dicari, X-nya harus 0. Oke. Pertanyaan ketiga. Dari pembelajaran hari ini materi mana yang belum kalian mengerti? Ada? Oke, Hasrullah. Menurut saya penyebaran materi terlalu cepat. Saya belum bisa menentukan titik potong. Belum bisa menentukan titik potong. Oke. Jadi Hasrullah harus diberikan pendalaman materi dengan tutor sebaya. Siap Fahri ya? Tutor sebaya dan Dharma ya? Ya? Oke. Dan selanjutnya untuk materi selanjutnya
untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari menggambar fungsi kuadrat. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang fungsi kuadrat, menentukan dan memahami bentuk umumnya, mencari titik balik, ekstrim, dan sebagainya. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kita selesaikan pertemuan hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita terima hari ini bisa berkah untuk kehidupan kita. Untuk Fahri, tolong dipandu temannya untuk berdoa. Berakhirnya pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kalian boleh keluar untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Oke. Susun bukunya dan